Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan penalaran matematika untuk latihan SNBT tahun 2026. Oke, mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Ini soal yang sama pada teks yang sama gitu ya dengan yang sebelumnya. Mungkin saya akan langsung ke soalnya langsung ya. Oke, ini nomor 37. Bu Atik ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan 400.000, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Karena sudah memenuhi harga pokok beserta bunganya, Bu Atik perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Oke, pertama di sini diketahui bahwa angsurannya itu tetap ya. Jadi angsuran per bulan tetap yaitu sebesar 400.000. Oke, kita pertama hitung dulu harga yang harus dibayarkan untuk membeli ponsel X. Nah, di sini di cerita sebelumnya ya, di cerita sebelum ini, sebelum video ini saya sudah menjelaskan, mungkin saya akan langsung ke intinya aja. Jadi harga ponselnya itu adalah 10 juta. Nah, karena tokonya ngasih diskon 20%, maka harga jual yang sekarang itu adalah 80% dari harga resmi. Gitu ya. Kan diskon 20% dari harga resmi kan itu sama aja dengan, nah jadi dikasih diskonnya segini. Gitu ya. Yaitu 2 juta. Nah, ini berarti harga yang harus dibayar, harga bayar itu adalah harga resminya dikurangi diskon yang dikasihnya. Begitu. Atau mungkin kalian lebih cepatnya tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau didiskon sebanyak 20%, kalian lihat aja sisa dari 20% kan ada 80% ya. Karena 100 dikurangi 20 itu sama dengan 80%. Nah, jadi kalian tinggal hitung aja 80% dari 10 juta itu pasti sama dengan ini, 8 juta gitu ya. Kalau mau lebih gampangnya. Nah, sekarang harga yang harus dibayarkan adalah 8 juta karena sudah didiskon. Nah, katanya di sini Bu Atik ini memberikan uang muka minimal. Nah, sedangkan uang muka minimalnya adalah 10% dari harga resmi, dari 10 juta. Nah, berarti uang muka yang harus dibayarkan Bu Atik adalah 10% dari 10 juta ya. Berapa? 1 juta ya, 1 juta. Nah, oleh karena itu ya, karena nah berarti uang yang harus dibayarkan atau harga bayar sisanya itu adalah 8 juta dikurangi 1 juta karena sudah dibayarkan oleh Bu Atik sebagai uang muka. Itu ya. Jadi 8 juta dikurangi 1 juta itu sama dengan 7 juta ya. Oke, berarti yang harus dibayarkan Bu Atik pada bulan-bulan selanjutnya itu adalah sebesar 7 juta. Oke, kita hitung di sini ya. Oke, harga angsurannya ingat ya, harga angsurannya adalah 400.000. Artinya bahwa setiap bulan itu akan tetap 400.000 sampai di bulan terakhir yang katanya di sini bulan terakhirnya kurang dari angsuran sebelumnya, berarti kurang dari 400.000 itu. Nah, tapi mungkin saya akan hapus dulu ini teman-teman karena kurang memadai ya ininya sheetnya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini diketahui bahwa angsurannya 400.000, tapi akan dikenakan bunga gitu ya, bunga tunggal itu sebanyak 6% per tahun.
Ini ada bunga tunggal sebanyak 6% per tahun. Nah, sekarang kita akan hitung bunga tunggal per bulannya. Nah, berarti bunga tunggal per bulan itu sama dengan 6% dibagi 12 gitu ya. Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti 0,5%. Nah, berarti dalam 1 bulan itu dianggap atau seolah-olah ada 0,5%. Karena kan di sini dikenakannya per tahun ya. Tapi di sini seolah-olah 1 bulannya kita membayarkan 0,5%. Gitu ya. Nah, ingat rumusnya ya, bahwa angsuran atau cicilan ya, kalau sering kita bilang dengan kata lain ya, itu rumusnya adalah harga pokok ditambah bunga. Ya. Jadi bunga ini dia akan membebankan si pembeli gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian membeli sesuatu terus ada bunganya, biasanya kalian akan diberikan harga tambahan gitu ya. Nah, ini kita menggunakan rumus yang ini. Nah, karena angsurannya 400.000, kita pengen mencari harga pokoknya karena bunganya udah tahu ya. Nah, bunganya berapa? Bunganya itu adalah 0,5% per bulan dikali angsuran per bulan 400.000. Berapa nih? Berarti bunga per bulannya itu adalah 400.000 dikali 0, bukan per bulan. Bukan dari harga ini ya, bukan dari angsurannya, tapi dari harga sisanya. Sorry, salah ya. Ini harusnya 7 juta nih. 7 juta dikali 0,005%. Sorry, salah ya. Nah, 7 juta dikali 0,005% itu kan sama dengan 7 juta dikali 0, salah ya. Bukan persen, 0,5% itu sama aja dengan 0,005. Karena 0,5% artinya 0, dikali 1/100 yang sama dengan ini. Gitu ya. Jadi 7 juta dikali 0,005, ini nggak ada persennya, itu sama dengan berapa nih? 35.000 ya? 35.000. Nah, berarti ada bunga nih, 35.000. Nah, sekarang kita tahu harga pokok yang perlu dibayarkan per bulan, gitu ya. Jadi harga pokoknya adalah 400.000 dikurangi 35.000. Yaitu sama dengan berapa nih? 365 ya, 365.000. Nah, mungkin di sini beberapa dari kalian mungkin akan bertanya ya, kan bunganya dikenakan per tahun bukan per bulan. Nah, sebenarnya teman-teman kalau lihat di sini ini kan harga pokok gitu ya. Setelah ada bunga yang dikenakan per tahun. Jadi kita anggap seolah-olah per bulannya ada bunga. Jadi tetap angsurannya tetap 400.000 gitu. Cuman kita pengen tahu harga pokoknya yang dibayarkan dengan seolah-olah bunganya juga dibayarkan per bulan. Gitu ya. Jadi untuk angsurannya tetap 400.000 yang di sini. Nah, sekarang untuk mencari berapa banyak angsuran, kalian tinggal bagi aja ya dengan mudah ya. 7 juta yaitu sisa harga yang dibayarkan oleh Bu Atik dibagi dengan harga pokoknya 365.000. Nah, ini setelah saya hitung itu sekitar 19, sekian lah ya. 19, sekian bulan. Begitu. Nah, ini adalah angsuran yang dikenakan ke Bu Atik pada
bulan-bulan dengan harga 400.000 ya per bulan. Nah, katanya di bulan terakhir ya mungkin kurang dari angsuran sebelumnya, mungkin kurang dari 400.000. Nah, maka 19 bulan ini adalah pembayaran Bu Atik sebesar 400.000. Tapi di bulan berikutnya, di 1 bulan berikutnya, Bu Atik membayarkan angsuran kurang dari angsuran sebelumnya. Jadi, jawabannya Bu Atik mengangsur sebanyak 19 bulan ditambah 1 bulan terakhir. Ya, 20 bulan. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.